ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Beruntung yang memiliki warisan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang kemuliaan pondok pesantren dan ilmu tidak akan pernah ada habisnya. Karena dalam Al-Quran maupun hadis baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipenuhi pujian untuk mereka para pemilik ilmu dan penuntut ilmu. Akan tetapi Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau berkata bahwa tidak ada pujian buat ilmu dan para penuntut ilmu, para ulama maupun santri, kecuali bagi yang mengamalkan ilmunya. Semua pujian Allah dalam Al-Quran, semua pujian Nabi Muhammad dalam hadisnya bagi mereka orang-orang yang mengamalkan ilmu. Jadi hanya dituntut ilmu tanpa diamalkan, kita nggak akan masuk dalam kemuliaan mereka para alim ulama maupun para penuntut ilmu. Maka itu kita dituntut untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ilmu yang kita pelajari ini kita amalkan. Fa'mal walau bil usyri kazakati takhruj bi nuri ilmin min dhulumati. Kata Ibnu Ruslan, beliau mengatakan amalin ilmu itu walaupun cuma 10%, walaupun 10%, niscaya kau keluar dari kegelapan kebodohan menuju ilmu, menuju cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, warisan itu mulianya tergantung pewarisnya. Makanya kalau kita mendapat warisan baginda Muhammad, kita mulia. Karena apa? Warisan makhluk yang paling mulia. Walaupun kadang-kadang yang kita lihat orang-orang mengagungkan warisan yang lain. Orang barat itu kalau mengagungkan warisannya artis, nggak nanggung-nanggung hadirin. Anda tahu ada penyanyi di barat namanya Elvis Presley. Elvis Presley ini penyanyi tahun 60-an. Ada yang tahu Elvis? Kalau ada berarti Anda sudah tua. Elvis itu tahun 60-an dulu terkenal. Tahun 90-an Elvis ini sudah mati. Tahun 90-an kaos dalamnya itu dilelang laku 5 miliar. Kaos dalamnya Elvis itu dilelang laku 5 miliar. Kaos dalam hadirin. Mereka nggak lihat kaos dalamnya, tapi lihat siapa pewarisnya, yaitu orang yang mereka idolakan. Elvis jadi mahal. Padahal yang namanya kaos dalam itu mana punya harga hadirin. Coba kaos dalam sampean dilelang, siapa yang mau beli buat gombal di rumah itu? Buat lap. Kalau second nggak ada nilainya sudah dibuang. Tapi mereka berani membayar. Kenapa? Karena diagungkan, bahkan sesuatu yang nggak ada nilainya pun bernilai. Masya Allah. Ada lagi hadirin. Beberapa tahun yang lalu, tahun sekitar 2000-an, pemain sepak bola asal Portugal, namanya Cristiano Ronaldo, datang ke Jakarta. Yang mau foto dengan baju dia bayar 5 juta, 1000 orang antri hadir. 90% yang anti orang muslim. 5 juta dibayar, tabarukan dengan bajunya Ronaldo radhiyallahu anhu itu. Masya Allah. Berani bayar 5 juta hadirin, cuman pakai bajunya Ronaldo di foto, itu 5 juta dibayar. 1000 orang antri, kalau nggak dibatasin bisa lebih. Wah,
haula wala quwata illa billah. Warisannya Ronaldo 5 juta dibayar. TPQ warisan Nabi Muhammad sebulan hadirin 15.000. Sebulan tuh cuma 15.000 TPQ bayarnya itu. Dinaikin sama Ustadz 20.000 di demo sama ibu-ibu. Umat Islam ini nggak menghargai warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Warisan Nabi nggak ada harganya, 20.000 sudah mahal. Tapi kalau warisannya Fir'aun, warisannya Korun, mereka hargai. Warisan orang-orang yang nggak jelas hadirin, mereka agungkan. Padahal tidak ada warisan di dunia ini, bahkan sampai akhirat, yang lebih mulia dari warisan beliau baginda Muhammad. Kalau saya saat ini datang punya serbannya Rasulullah, kemudian saya sampaikan ke hadirin ini serbannya Rasulullah, kita rebutan. Kalau saya bilang bahwa ini adalah imamahnya Rasulullah, rebutan. Padahal serban dan imamah nggak ada nilainya. Warisan Nabi Muhammad ada di kitab yang kita pelajari itu. Itulah warisan beliau. Kenapa umat tidak menghargai, bahkan menjauh dari warisan? Mereka tidak kenal nabinya, mereka tidak mengagungkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin memberikan nasihat khususnya bagi para santri. Para penuntut ilmu, kalian dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kemuliaan, keagungan, menjadi pewaris beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kalian sampai sempurna menuntut ilmu, jadilah kalian pewaris Nabi. Hingga dikatakan oleh Sayyidina Imam Sa'id ibn al-Musayyib, man arada an yandur ila majalisil anbiya falyandur ila majalisil ulama fahum khulafa'ur rusul fi umamihim wa wurathuhum fi ilmihim famajalisuhum majalis khilafatin nubuwah. Barang siapa yang ingin duduk hadir bersama para nabi, maka hadir dan duduklah bersama para ulama. Yang pengen dan rindu untuk duduk dengan Nabi, duduklah dengan ulama. Makanya diriwayatkan Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban ketika hadir di majelisnya Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi, keluar dari sana beliau ditanya, wahai Habib Abdul Qadir, dari mana kau datang? Min aina ji'ta? Dari mana kau datang? Beliau mengatakan, ji'tu min indi Rasulillah. Saya datang dari Rasulullah. Habib, mana Rasulullah? Tahun berapa? 1000 tahun yang lalu kau katakan datang dari majelisnya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, bukankah majelis yang di situ ada warisan baginda Muhammad adalah majelis Nabi Muhammad? Saya nggak lihat Habib Ali Habsyi, saya lihatnya adalah Rasulullah. Karena tidak lain, kata Sa'id ibn al-Musayyib, yang ingin hadir majelisnya Nabi, hadirlah majelisnya para ulama. Kenapa? Fahum khulafa'ur rusul. Mereka adalah khalifah para rasul dalam umatnya, meneruskan perjuangan para rasul di umatnya. Wa wurathuhum fi ilmihim, mereka pewaris ilmu para nabi dan rasul. Maka majelisnya adalah majelis peninggalan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu persiapkan diri kita ini untuk menjadi pewaris beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita belajar dan mengamalkan. Orang kalau mau jadi pewaris Nabi itu harus mempunyai 3 asas, 3 prinsip yang harus ditekankan. Yang pertama, nuntut ilmu jangan setengah-setengah. Ada 2 hal yang nuntut gak boleh setengah-setengah. Ilmu syariat dan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu jangan setengah-setengah nuntutnya, nanti salah hadirin. Obat asam urat diberikan ke obat diabetes. Ya, akhirnya nggak karu-karuan, pasien nggak sembuh malah mati.
Ini kalau dokter setengah-setengah ilmunya bahaya, pasiennya mah. Ulama juga gitu, nuntut ilmu jangan setengah-setengah. Ngasih fatwa yang mestinya halal jadi haram, yang haram jadi halal. Makanya itu hati-hati. Ini semua karena apa? Nuntut ilmunya setengah-setengah. Nggak boleh nuntut ilmu setengah-setengah. Makanya kata ulama, akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Hei, wahai saudaraku yang mau nuntut ilmu, aku berikan kepada kalian 6 hal. Sa'umbika an tafsiliha bibayan. Aku berikan penjelasan ini. Apa? Yang pertama, mau nuntut ilmu itu syaratnya zakat. Apa? Zakat. Pinter. Kalau mau nuntut ilmu syaratnya pinter. Paham? Ini kadang-kadang Masya Allah punya anak 4 yang paling goblok masuk ke pesantren. Kalau yang pinter-pinter suruh belajar ilmu kedokteran, suruh belajar ilmu bumi, suruh belajar ilmu ini, Masya Allah. Tak kasih tahu. Yang goblok suruh ngurusi Quran. Yang paling pinter disuruh ngurusin laboratorium, ngurusin tai, ngurusin barang najis. Ini nggak paham tuh. Mestinya orang mau nuntut ilmu itu syaratnya pertama zakat, harus yang cerdas. Tapi alhamdulillah, walaupun yang paling goblok ditaruh pesantren, tapi keluar paling manfaat yang lulusan pesantren. Saya punya saudara 12. Semuanya minimal S1, S2 sampai S3. Belum ada yang S20 kayak Samsung. Tapi yang nggak S1 cuma saya. Dulu saya nggak S1. Sekarang ditawari ya, jadi S1, S2 gratis saya. Mau cuma ijazah nggak ada nilainya. Yang penting itu ilmu. Maka daripada itu hadirin, zakat. Nah kalau zakat ini saya kasih jacaan. Bagi yang zakatnya kurang, yang kurang pintar ini, yang kalau ngapal hilang terus, saya kasih bacaan. Tapi sebelum saya kasih bacaan, saya kasih tahu. Kalau apabila kita sudah semangat tapi nggak hafal ini, baru kita harus berusaha. Tapi kalau nggak semangat tapi nggak hafal-hafal, ini masalah pada dia ini. Ada orang datang ke Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Habib, saya ini ngapalin nggak hafal-hafal, Habib. Terus mau apa? Pulang, kawin. Itu kan dalilnya santri kalau mau pulang. Orang pusing tuh, taklim nggak masuk. Terus mau apa? Zuat, kawin. Orang dulu tuh nuntut ilmu 20 tahun. Sekarang nggak ada, 4 tahun, 5 tahun berpikirnya kawin semua. Padahal dzubihal ilmu baina afqadin nisa, ilmu itu hancur dikempit pahanya perempuan. Maknanya kalau sudah kawin, ilmu hilang lagi. Semangat nggak ada. Maka daripada itu, Habib Abdullah bin Umar didatengin muridnya. Habib, iya. Saya ini belajar nggak hafal-hafal. Sekarang saya mau pulang ke Indonesia. Katanya Habib Abdullah, kenapa nggak hafal? Nggak tahu, sudah saya pusing. Pokoknya saya mau pulang, saya butuh. Kata Habib Abdullah bin Umar, sebentar. Ibu mengirim surat berapa bulan yang lalu. Coba ambil baca. Suratnya ibunya diambil, disuruh baca. 5 lembar surat dari ibunya dibaca. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Ketawa sendiri, pegang kepala sendiri, ini sendiri. Zaman dulu belum ada WA, nggak ada HP, nggak ada apa-apa, pakai surat tadi. Selesai semuanya, ditanya sama Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Gerak dari salah, sudah baca? Itu surat dari ibu, sudah. Apa bilang ibu? Cerita. Yang pertama bapak kemarin gini, kemudian ini gini. Katanya itu, subhanallah, baca 5 lembar sekali langsung tahu semua apa. Kemudian, oh iya ya, kok bisa ya? Mau tahu kenapa sebabnya? Li'annak ente lama taqra risalat ummak bil farah. Kau baca risalah surat ibumu dengan bahagia, dengan cinta dan rindu, dan itu tidak kau dapatkan ketika membaca hadis Nabi Muhammad. Kalau kau baca hadis Nabi mengatakan ya risalah habibi, ini risalah suratnya kekasihmu Muhammad, sekali langsung akan hafal. Makanya thalabul ilm itu harus cinta sama Nabi. Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid
itu mensyaratkan muridnya, syarat nyantri di pondok ini tidak boleh sampai lebih dari 40 hari tidak memandang atau tidak bermimpi berjumpa Rasulullah. Kalau 40 hari lebih nggak lihat Rasulullah, fanfud yadik minhu, sudah nggak ada manfaatnya santri seperti itu, pulang-pulang. Santri harus mimpi ketemu Rasul, harus minimal 40. Kenapa? Tiap hari yang dibaca hadisnya, tiap hari dibaca syariatnya, tapi nggak pernah mimpi. Yang aneh, tiap hari baca hadis Nabi, tiap hari baca kitab kuning, mimpinya artis, nggak bingungin hadirin. Maka daripada itu saya ingatkan para hadirin bahwa santri harus punya kecerdasan. Kecerdasan itu dengan mahabbah kepada Nabi, kecerdasan itu saya kasih ijazah. Yang pertama baca ya mubdi'u ya khaliq 100 kali setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh 100 kali ya mubdi'u ya khaliq. Hafalkan, baca terus, niatkan, insya Allah semakin hari semakin cerdas hafalannya. Ini kalau saya teruskan ceramah saya ini panjang, bisa 2 jam setengah. Insya Allah nanti lain kali saya datang ke sini lagi Ustaz Ridho. Insya Allah, karena saya dijanjikan Ustaz Mufti mau dikawinkan di sini hadirin. Karena ikramul ulama itu zuhad, harus. Hiburannya kiai itu cuma kawin. Mau kolam renang ya tidak mungkin. Masa mau kiai bal-balan, sepak bola, mau jadi kiper tidak mungkin. Terus hiburannya cuma nikah itu aja. Makanya kalau mereka kiai-kiai yang nggak boleh kawin lagi, umurnya nggak panjang nanti. Makanya tiru Ustaz Mufti itu, perbanyaklah nikah. Perbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Sebelah itu insya Allah ketularan semua hadirin. Ceramah itu nanti. Kita saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrij min qulubina kulla ghadrin di dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yashghuluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaddi ma'rifatikal khassa wa mahabbatikal khalisah. Allahumma iftah lana wa li tullabina wa talibatina futuhal arifin wahdina wa iyyahum fid din wa 'allimna wa iyyahum at-ta'wil wahdina wa iyyahum ila sawa'is sabil warzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an hatta taj'alna ya Allah min khasatik wa min ahlik. Allahumma ya Allah, mudahkan kami menghafal kalam Al-Quran, bersihkan hati kami, permudah kami mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami ahli Al-Quran, hingga kami adalah orang-orang yang dekat denganmu ya Rabb. Allahumma ya Allah, jadikan majelis ini majelis yang berkah, pondok pesantren ini pondok pesantren yang membuat bangga dan bahagia Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, keluarkan dari pesantren ini para pewaris Nabi Muhammad. Ya, keluarkan dari pesantren ini orang-orang yang telah ya Rabb memperjuangkan syariat Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, menghidupkan syariat beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bil qabul.